Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alaz zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, rekan rau, pendengar setia kami yang kami banggakan dan kami muliakan, dan kepada pimpinan karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Bu Nasti, tentunya yang selalu setia mendampingi. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kehidupan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa sapu jagat yang selalu kita mohonkan dan kita berharap diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Dalam keadaan kita hasanah di dunia dan keadaan hasanah juga di akhirat nanti, dengan kita merasa dalam pengawasan Allah, sehingga kita pun mampu berbuat kebaikan kepada diri sendiri, kepada keluarga, masyarakat secara seimbang. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan kepada kita bagaimana membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan. Mudah-mudahan dapat kita teladan dalam kehidupan sehingga kita sanggup mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Antara laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, satu sama lain, sebagian kepada sebagian yang lain, itu saling tolong menolong. Dalam hal apa? Yang pertama, ya'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari yang mungkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Begitu juga saling kerjasama dalam hal mendirikan solat dan menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Begitu juga saling mengingatkan dalam rangka mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Kalau kerjasama ini ada di antara orang-orang beriman, kaum laki-laki dan kaum perempuan, dari bagian kelompok paling kecil, itu dari keluarga, kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ini dapat dijalankan, insya Allah ulaika sayarhamumullah, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah
Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita pentingnya saling bekerja sama bekerja, berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama antara mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Karena tanpa ada kerjasama, cita-cita yang agung itu tidak mungkin bisa diwujudkan. Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Mendirikan solat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Ini semua harus saling kerjasama. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di dalam keluarga yang terdiri daripada pasangan suami istri, anak, putra dan putri, itulah keluarga yang paling kecil, ditambah lagi keluarga besar, masyarakat, bangsa dan negara. Tentu ini perlu kekuatan untuk membangun kebahagiaan bersama. Tidak hanya kebahagiaan diri, tapi juga kebahagiaan keluarga, kebahagiaan masyarakat, dan kebahagiaan berbangsa dan bernegara. Makanya dalam doa kita, Rabbana atina, ya Tuhan kami. Artinya tidak kita memanggil Tuhan kita ya Rabbi, tapi Rabbana. Karena kebahagiaan itu kita tidak bisa akan nikmati kalau kita hanya baik sendiri. Harus baik keluarga, baik lingkungan, baik tetangga, baik dengan masyarakat kita. Baru kebahagiaan itu dapat kita rasakan, kebahagiaan yang hakiki. Di dunia kita bahagia, insya Allah di akhirat kita masuk surga dan terhindar dari api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumah tangga sering disebut bukan rumah mewah, bukan rumah cinta, apalagi rumah bahagia atau rumah istana, tapi sering disebut dengan rumah tangga. Kenapa rumah tangga? Kenapa tidak rumah mewah atau rumah cinta, atau mungkin rumah bahagia atau rumah istana? Yang pertama dikatakan rumah tangga karena hidup bersama itu naik turun seperti tangga, bukan lurus. Tangga tidak pernah datar, selalu ada naik dan ada turun. Begitu jugalah dalam romantika berumah tangga. Kadang di atas, hidup berumah tangga itu penuh dengan kebahagiaan, cinta yang hangat, rezeki yang lancar. Tapi ada juga masa-masa tertentu kita berada di bawah. Kadang dalam rumah tangga itu timbullah konflik, bertengkar. Kemudian ada permasalahan. Kadang banyaknya permasalahan itu, kadang kita mau menyerah karena kita merasa lelah. Begitulah yang namanya rumah tangga. Ada naiknya, ada turunnya. Tidaklah lurus. Hubungan suami istri pun bukan perjalanan yang datar. Ia penuh dengan perjuangan, ada pasang surut dalam kehidupan, dan dia butuh keseimbangan. Kalau kita sedang
diuji Allah dengan kebahagiaan. Janganlah kita bersikap sombong. Jika diuji Allah kita dengan rumah tangga yang rezekinya lancar dan rasa cinta yang hangat dalam keluarga, maka saat itu janganlah tinggi hati, sebab kita salah langkah bisa kita terjatuh ke bawah. Rumah tangga mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan tempat tujuan, tapi merupakan perjalanan. Kemudian yang kedua, kenapa disebut rumah tangga? Kebahagiaan tidak selalu tentang kemewahan. Kenapa tadi rumahnya tidak rumah mewah, tapi disebut dengan rumah tangga? Karena kebahagiaan tidak hanya dimiliki yang punya segalanya. Kebahagiaan bukan hanya karena rumah yang besar, rumah yang megah, rumah yang luas, rumah yang lengkap dengan alat perabotan dan elektronik banyak banget, mobil yang mewah, rekening yang tebal. Tapi kenyataan dalam hidup berumah tangga itu tidak ditentukan oleh itu. Ada rumahnya yang megah, tapi di dalamnya dingin tanpa kehangatan, sepi tanpa ada tawa, kosong tanpa kasih. Tapi di luar sana, rumah yang sederhana, bahkan dinding catnya pun sudah mulai pudar, tapi setiap hari terdengar dari rumah itu canda tawa, riang gembira antara orang tua bersama anak-anaknya, dan bahkan terasa aroma kopi yang disediakan oleh istri kepada suaminya. Dan begitu juga bagaimana kebersamaan mereka nampak dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dikatakan rumah tangga. Bukan tentang mewahnya bangunan, tapi hangatnya kebersamaan. Bukan tentang seberapa indah yang tampak dari luar, tapi seberapa damai yang terasa di dalam. Pentingnya kerjasama di dalam keluarga untuk membentuk kebersamaan dan kehangatan di dalam rumah tangga. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, dalam rumah tangga pentingnya kerjasama dan lebih mengutamakan keseimbangan. Dari Abu Zuhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi kita Muhammad SAW pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Suatu ketika Salman berkunjung ke rumah Abu Darda dan dia melihat Ummu Darda atau istri daripada Abu Darda dalam keadaan berpakaian lusuh. Salman pun bertanya kepada istri Abu Darda, "Apa yang terjadi padamu?" Ummu Darda menjawab, "Saudaramu Abu Darda sudah tidak lagi mempedulikan urusan dunia." Tidak lama kemudian Abu Darda pun datang dan menyiapkan makanan untuk Salman. Ketika makanan sudah siap, Abu Darda pun berkata, "Makanlah, karena saya sedang berpuasa." Salman pun menjawab, "Saya tidak akan makan sebelum engkau juga makan." Maka Abu Darda pun makan. Padahal dia berpuasa, karena dipaksa, seolah-olah dipaksa oleh Salman, maka dia pun ikut makan. Dibatalkannya puasanya. Tiba pada malam harinya,
Abu Darda pun bangun untuk melaksanakan solat malam, solat tahajud. Kemudian Salman berkata, tidurlah, tidurlah Abu Darda. Abu Darda pun tidur kembali. Kemudian pada malamnya Abu Darda kembali bangun untuk solat malam. Lalu Salman berkata, tidurlah. Kemudian yang ketiga kalinya saat menjelang akhir malam, sepertiga akhir malam, sekitar jam 3 jam 4, Abu Darda pun dibangunkan oleh Salman. Sekarang bangunlah Abu Darda. Lalu mereka pun melaksanakan solat bersama. Setelah selesai, Salman memberikan nasihat kepada Abu Darda. Inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa wa anti kulli zi haqqa haqqahu. Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atasmu. Dirimu juga memiliki hak atasmu, dan keluargamu pun memiliki hak atasmu. Maka tunaikanlah hak masing-masing. Fa'anti kulli zi haqqahu. Dalam hadis riwayat Bukhari. Abu Darda pun kemudian mendatangi Nabi kita Muhammad SAW. Dia menceritakan kejadian tersebut, bagaimana Salman memaksanya untuk berbuka puasa. Ketika malam hari, Abu Salman memaksanya untuk tidur, untuk menikmati malamnya, dan dia tidak bolehkan solat malam. Lalu sampaikanlah itu kepada Rasulullah. Lalu apa jawab Rasulullah? Salman itu benar. Apa yang diperbuatnya kepadamu adalah benar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, tentu dalam hal ini, dalam kehidupan berkeluarga Abdullah bin Umar anhuma, benar wahai Rasulullah. Nabi kita bersabda, jangan lakukan hal itu. Berpuasalah dan berbukalah. Solatlah di malam hari dan tidurlah. Karena tubuhmu memiliki hak atasmu. Matamu memiliki hak atasmu. Dan istrimu juga memiliki hak atasmu. Ini ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, sekali lagi ini menunjukkan bahwa Islam mendorong kita untuk merawat tubuh dan memberikan istirahat yang cukup dan memberikan waktu yang banyak bersama keluarga dan waktu yang banyak juga dalam hal melaksanakan ibadah. Rumah tangga adalah tempat pulang, bukan tempat pelarian. Rumah mewah bisa dibeli dengan uang, tapi rumah tangga hanya bisa dibeli dengan hati. Rumah adalah tempat pulang ketika dunia luar terasa kejam. Di rumahlah kita rasakan pelukan yang menenangkan. Di rumahlah kita rasakan rasa cinta yang dalam. Di rumahlah kita merasakan ketenangan. Dan di rumahlah kita rasakan rasa kasih sayang yang sangat menyejukkan. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa bagaimana Rasulullah SAW dalam mengisi hari demi harinya dalam keluarganya,
Termasuklah Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, mereka sering melaksanakan makan bersama. Makan bersama merupakan aktivitas sederhana yang dapat mempererat hubungan dalam keluarga. Dari Wasih bin Harbi radhiyallahu anhu bahwa para sahabat Nabi kita Muhammad SAW berkata, "Wahai Rasulullah, kami makan tapi tidak merasa kenyang." Beliau bersabda, "Mungkin kalian makan dengan cara berpencar." Mereka menjawab, "Ya betul ya Rasulullah. Ketika itu kami makan dalam keadaan berpencar, tidak berkumpul." Beliau bersabda, "Fajtami'u ala tu'amikum." Maka berkumpullah ketika makan kalian, "Waskurusmallah alaih." Dan sebutlah nama Allah atas makanan itu, "Yubarakalakum fih." Niscaya kalian akan diberkahi di dalamnya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga bermain dan menghabiskan waktu bersama keluarganya, termasuklah dengan anak-anaknya, termasuk dengan cucu-cucunya. Nabi kita Muhammad SAW dikenal sering bermain dan bercanda dengan anak-anak. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bermain dengan cucunya Hasan dan Husain untuk menunjukkan kasih sayangnya. Meluangkan waktu dengan anak bukan hanya mempererat ikatan, tapi juga memberikan keteladanan yang baik dalam hal kasih sayang. Ketika Rasulullah pun melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dibawanya cucunya Hasan Husain, dan mereka bermain di sekitar Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah mengimami sholat berjamaah, dan bahkan Nabi kita pun sujudnya lama. Karena lamanya, ada salah satu sahabat mencoba mengangkat kepalanya dan ditengok solat sambil menggendong. Begitulah Rasulullah SAW membina dalam kehidupan keluarga. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sering mencium Hasan bin Ali. Dan di sisi Nabi kita ada sahabat Nabi yang bernama Al-Aqrah bin Habis At-Tamimi yang sedang duduk. Ketika Nabi kita mencium cucunya Hasan, Al-Aqrah berkata, "Aku punya 10 orang anak. Tidak seorang pun dari mereka pernah kucium." Maka Rasulullah SAW pun melihat kepada Al-Aqrah, lalu ia berkata, "Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, sekali lagi, rumah adalah tempat kita pulang, bukan tempat pelarian. Rumah adalah tempat membina kasih sayang dan bukan menebarkan amarah. Oleh karena itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk membina itu dalam keluarga kita. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik sikapnya terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga juga mengajarkan kepada kita kesetaraan dan saling menopang. Tangga itu berdiri karena ada dua sisi yang saling menopang. Ada kiri, ada kanan. Kalau satu sisi rapuh, tentu tangganya akan goyah. Rumah tangga tidak bisa berdiri kalau hanya satu yang berjuang. Suami bukan raja yang harus dilayani tanpa empati, dan istri bukan juga pelayan yang harus diam tanpa suara. Keduanya adalah dua sisi dari satu tangga, harus seimbang, harus saling menguatkan. Jadi kalau salah satu merasa lemah, yang lain jangan diam. Pegang tangannya, bantu dia untuk naik kembali. Karena tujuan berumah tangga bukan siapa yang lebih tinggi, tapi bagaimana bisa naik bersama. Kadangkala dalam rumah tangga itu diuji Allah dengan berbagai macam ujian. Salah satunya bisa jadi diuji Allah dalam satu keluarga itu, pasangan suami istri ada diuji Allah dengan suami keadaannya miskin, sedangkan istri dalam keadaan kaya. Suaminya bekerja, tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga harus dibantu oleh istri dengan kekayaannya. Ini terjadi kepada sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Istrinya bernama Zainab, dan si Zainab mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi Allah, apakah cukup bagiku untuk bersedekah kepada suamiku dan anak-anak yatim yang ada dalam pengasuhanku?" Maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ya, engkau mendapatkan dua pahala. Pahala hubungan kekerabatan dan pahala sedekah." Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Artinya, belanja yang diberikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak mencukupi untuk belanja rumah tangga mereka, sehingga harus ditutupi oleh istrinya Zainab. Zainab pun bertanya tentang ini, masalah hukumnya kepada Rasulullah. Ternyata istri-istri yang membantu suaminya dalam hal mencari nafkah dan bahkan diuji Allah Subhanahu wa taala, keluarga itu ada suami yang mungkin diuji Allah dengan penyakit, sehingga istrilah yang peras keringat banting tulang. Dan ada juga mungkin diuji Allah satu keluarga itu, suaminya suami mokondo. Suami mokondo, hanya modal komitmen dan doa, tapi tak mau berusaha. Tidak lagi sebagai tulang punggung rumah tangga, bahkan dia berstatus tulang rusuk, bahkan mungkin tulang ekor, karena istri sibuk peras keringat banting tulang, sedangkan dia dalam keadaan tidur-tiduran, merokok, dan sambil minum kopi. Dia tidak peduli dengan keluarganya. Maka ketika itu istri punya cita-cita, ada anak-anak yang tanggungnya yang sedang sekolah. Walaupun keadaan awalnya terpaksa istri bekerja, maka apa yang dilakukan oleh istri itu, dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala hubungan kekerabatan, dan pahala yang kedua adalah pahala sedekah. Apa yang diberikannya kepada suaminya dari hasil usahanya, itu adalah sedekah. Apa yang diberikan istrinya kepada mertuanya
atau orang tuanya, atau anak-anak yang ada di situ, bahkan ada anak yatim, itu semua adalah sedekah dari istri. Oleh karena itu, kepada istri-istri yang saat ini menjadi tulang punggung rumah tangga, tetap semangat, bekerja terus, karena engkau banyak pahala, banyak sedekahnya dalam kehidupan. Mudah-mudahan sedekah itulah yang mengantarkanmu hidup bahagia di dunia ini dan mengantarmu nanti ke dalam surga. Kadang juga dalam rumah tangga itu diuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana memang suami itu bekerja keras dan sehingga menghasilkan banyak uang, tapi dia pelit dengan keluarganya. Uang belanja kepada istrinya kurang, padahal dia banyak duit. Tidak mencukupi untuk kebutuhan istrinya dan anak-anaknya. Ini juga terjadi kepada Hindun bin Utbah yang suaminya bernama Abu Sufyan. Dan dia pun mengadukan kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya Abu Sufyan itu, ya Rasulullah, itu orangnya sangat pelit. Dia memberikan nafkah tidak mencukupiku untuk kebutuhanku dan anak-anakku. Maka ku ambil hartanya untuk memenuhi kebutuhanku dan anak-anakku. Bagaimana itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, ambillah untuk kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu dengan jumlah yang sepatutnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kepada para suami, jangan pelit. Kalau ada duit, alangkah bagiannya istri dikasih yang banyak, sehingga dia bisa membeli bajunya, jangan lagi baju yang lusuh, apalagi bau terasi. Dan tentu istri pun sangat senang diajak untuk pergi belanja. Istri sangat senang diajak untuk berwisata. Mungkin dia hobi makan bakso, tentu kalau diajak makan bakso dia pun akan senang. Dengan duit yang ada itu, maka suami itu janganlah pelit, tapi usahakanlah itu untuk menyeimbangkan, untuk memenuhi kebahagiaan dalam rumah tangga. Rumah tangga adalah mengajarkan kepada kita kesetaraan dan saling menopang. Suami menopang kehidupan istri dan anak-anaknya, begitu jugalah istri juga menopang untuk kebahagiaan bersama. Kemudian rumah tangga adalah simbol perjalanan menuju kedewasaan. Setiap anak tangga yang kita tapaki adalah pelajaran hidup. Waktu pertama menikah, bisa jadi dalam keluarga itu masih mempelajari sifat pasangan, mempelajari kebiasaan pasangan, dan cara berpikir pasangannya. Tapi lama-kelamaan, kedua pasangan itu, suami dan istri, akhirnya bisa belajar saling memahami, dan bahkan dalam mengatasi sebuah masalah di antara pasangan suami istri itu ada sifat mengalah. Ada masalah, kalau masing-masing mempertahankan egonya, suami mempertahankan egonya, istri pun mempertahankan egonya, maka permasalahannya kecil bisa menjadi permasalahan yang besar. Maka untuk memperkecil permasalahan yang besar dan menghilangkan permasalahan yang kecil, maka
salah satunya diajarkan untuk saling mengalah. Mengalah bukan karena kalah. Mengalah adalah untuk kebaikan, untuk kemenangan. Tangga itu mengarah ke atas. Begitu juga rumah tangga. Ia bukan tempat untuk diam, tapi tempat untuk tumbuh. Dari dua orang asing yang saling jatuh cinta, menjadi dua orang yang saling belajar mencintai dalam suka dan duka. Dan setiap perbedaan yang timbul bukan untuk menjauhkan, tapi untuk mematangkan. Karena tanpa ada ujian, kita tidak pernah tahu seberapa kuat cinta yang akan dibangun. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan sebaik-baik kamu adalah dia yang berperilaku baik terhadap perempuan. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, berbuatlah sebaik-baiknya kepada keluargamu, terutama kepada istrimu, karena itu bagian daripada akhlak yang mulia. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarganya, terutama istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Rasulullah SAW pun mengatakan, aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluarganya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagai closing statement kami kepada kita semua, seluruh para pendengar, sesuai tema kita, yaitu kerjasama di dalam keluarga. Tanpa ada kerjasama atau sama bekerja dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah rahmah, itu tidak mungkin dapat diwujudkan. Oleh karena itu, pasangan suami istri atau begitu juga dengan keluarga kecil, anak-anak putra dan putri, juga keluarga besar, haruslah adanya kerjasama, saling memberikan partisipasi dan kontribusi untuk membentuk keluarga yang harmonis itu, dengan pandainya membagi waktu secara seimbang. Ada waktunya untuk diri sendiri, me time, ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk beribadah, dan ingat, ada waktunya untuk bersama keluarga. Mudah-mudahan dengan rumah tangga yang dibina dengan keimanan dan ketakwaan, insya Allah akan lahirlah keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, anak yang soleh dan soleha, dan mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah, dan akhlaknya pun akhlak yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.